Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niventi Sahwe dari kelas 6 gabungan 1 SIK. Di sini saya akan memaparkan materi tentang geospasial. Tujuan instruksionalnya yaitu yang pertama, memahami informasi geospasial dasar. Di sini kita diharapkan agar kita dapat memahami apa itu informasi geografis spasial. Yang kedua itu memahami informasi geospasial tematik. Di sini kita juga diharapkan kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan informasi geospasial tematik. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ayat 1-4, spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Geospasial atau ruang kebumian didefinisikan sebagai aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, atau karakteristik objek, alam, atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 diartikan sebagai data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi geospasial dasar terdiri atas peta dasar dan jaring kontrol geodesi. Peta dasar terdiri atas pemetaan mengenai garis pantai, hipsografi perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas bangunan dan fasilitas umum, dan penggunaan lahan. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan pemotretan udara, pankometrik, maupun pencitraan dengan sistem radar. Informasi geospasial biasanya ditampilkan dalam bentuk peta dengan cakupan meliputi informasi lokasi di permukaan, terdapatnya suatu objek di bumi yang bersifat fisik ataupun non-fisik, dan budidaya hasil manusia, serta informasi tentang apa yang berada pada suatu lokasi tertentu. Oleh karena itu, informasi geospasial tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi, namun terkait pula dengan sumber daya dan lingkungan hidup manusia. Dalam pengadaan informasi geospasial, terdapat dua jenis informasi, yaitu informasi geospasial dasar, yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah, badan usaha, maupun perorangan, dan informasi geospasial tematik yang memperhatikan data secara kualitatif atau kuantitatif pada unsur-unsur spesifik atau berhubungan dengan detail topografi. Gambar 8 merupakan gambar diagram informasi geospasial secara umum. Kemudian gambar 9 yaitu penyelenggaraan IG terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Informasi Geospasial, tata kelola informasi yang baik memiliki yang pertama yaitu kepastian hukum, berlandaskan hukum dan peraturan-peraturan undang-undang yang memberikan kepastian dan hak kewajiban bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu keterpaduan, dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah, dan setiap orang yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga yaitu keterbukaan, dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah pada masyarakat mendapat informasi geografis. Yang keempat, kemutahiran, yaitu penyajiannya harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. Yang kelima yaitu keakuratan, disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan
data geografis dan informasi geografis yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, kemanfaatan harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Yang kesembilan yaitu demokratis, harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta masyarakat. Informasi geospasial dasar. Jaringan kontrol geodesi merupakan titik-titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi informasi geografis yang terdiri dari jaringan kontrol horizontal nasional, digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal dua dimensi bagi informasi geografis. Kemudian jaringan kontrol vertikal nasional digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi informasi geografis berupa titik-titik kontrol geodasi vertikal dalam bentuk titik tinggi geodasi serta mengacu pada suatu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Yang ketiga yaitu jaringan kontrol gaya berat dan pasang surut laut. Digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal dan sistem referensi tinggi. Yang kedua, pemetaan rupa bumi dan toponomi. Peta rupa bumi adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Peta rupa bumi disebut juga sebagai peta umum, karena dalam peta rupa bumi menyajikan semua unsur yang ada pada permukaan bumi dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Peta rupa bumi dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan, termasuk untuk tujuan pembelajaran di sekolah. Peta rupa bumi memiliki karakteristik memuat gambar tentang penyebaran luas dan karakteristik dari unsur-unsur fisiografi, topografi, morfologi, geologi, demografi, dan sebagainya. Peta rupa bumi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan atas skala, yakni skala 1:1000, skala 1:500.000, skala 1:2500, skala 1:100.000, skala 1:50.000, skala 1:25.000, dan skala 1:10.000. Skala peta juga dapat memberikan informasi tentang tingkat kedetailan isi peta. Semakin besar skala, tingkat kedetailan semakin tinggi, demikian juga sebaliknya. Toponimi. Toponimi adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penamaan unsur geografis baik alam maupun budaya. Pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Peta dasar kelautan merupakan peta dasar yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir dan laut, terutama kedalaman, jenis pantai, serta informasi dasar lainnya yang terkait dengan navigasi dan administrasi di wilayah laut sebagai acuan untuk peta tematik kelautan. Peta dasar lingkungan pantai Indonesia merupakan peta dasar wilayah pantai yang mencakup daratan, pesisir, dan laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar lingkungan pantai Indonesia, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2 dan biasanya menggunakan skala 1:50.000. Peta dasar lingkungan laut nasional merupakan peta dasar wilayah laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar lingkungan pantai Indonesia, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2 dan biasanya menggunakan skala 1:500.000. Pemetaan batas wilayah. Peta batas wilayah menunjukkan batas-batas wilayah yang menjadi kekuasaan komunitas tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon
faktor-faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunitas tersebut. Informasi geospasial tematik. Peran informasi geospasial dalam memahami NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Informasi geografi yang akurat dan akuntabel dapat merepresentasikan hubungan antara fenomena secara komprehensif. Pembangunan merupakan hubungan antara manusia dan antar manusia dengan lingkungannya. Informasi geospasial bersifat multifungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh lingkungan dan segala aspek dari pembangunan nasional. Demikian penjelasan materi tentang geospasial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.